Miqdad bin Amr, pelopor barisan berkuda dan ahli filsafat. Para sahabat dan temannya berkata, orang yang pertama memacu kudanya dalam perang Sabil ialah Miqdad ibnu Aswad. Miqdad ibnul Aswad ini adalah Miqdad bin Amr. Di masa jahiliyah ia menyetujui dan membuat perjanjian yang diambil oleh Aswad Abadi Yakut sebagai anak, hingga namanya menjadi Miqdad ibnul Aswad. Nah, waktu masa jahiliyah dia diambil anak ya oleh orang kafir. Jadi di belakangnya itu dikasih nama ayah angkatnya Aswad. Tetapi setelah turunnya ayat tentang anak angkat, lalu tidak boleh disandingkan dengan nama ayah angkatnya, maka nama Miqdad pun kembali lagi dihubungkan menjadi Miqdad bin Amr bin Sa'ad. Nah, Miqdad ini termasuk dalam orang-orang yang mula-mula pertama kali masuk Islam dan orang ketujuh yang menyatakan keislamannya secara terus terang dan menanggung penderitaan dan kemurkaan dari orang-orang Quraisy. Abdullah bin Mas'ud berkata seperti ini, "Saya telah menyaksikan perjuangan Miqdad sehingga saya lebih suka menjadi sahabatnya daripada segala isi bumi ini." Pada hari yang bermula, yaitu ketika Quraisy datang dengan kekuatannya yang dahsyat, dengan semangat dan tekad yang bergelora, dengan kesombongan dan keangkuhan mereka. Dan pada hari itu kaum muslimin itu jumlahnya masih sedikit, Dek. Ya. Yang sebelumnya itu tidak pernah mengalami peperangan. Jadi itu adalah peperangan pertama kali, yaitu perang Badar. Sementara Rasulullah menguji keimanan dan para pengikutnya dan meneliti persiapan mereka untuk menghadapi musuh yang datang menyerang. Baik pasukan pejalan kaki ataupun pasukan berkudanya. Maka para sahabat lalu bermusyawarah, ya. Mereka mengetahui bahwa Rasulullah itu meminta pendapat mereka. Nah, artinya mereka itu harus bersungguh-sungguh mengatakan apa yang ada dalam pikiran mereka. Dan dari setiap mereka dimintai pendapat. Ya, nggak usah takut untuk berpendapat. Miqdad khawatir kalau ada di antara kaum muslimin yang terlalu berhati-hati terhadap perang. Dari itu sebelum ada yang mau berbicara, Miqdad mendahului orang-orang. Tapi sebelum Miqdad menggerakkan berkata-kata, ya, memberikan pendapatnya, Abu Bakar pun mulai bicara. Pembicaraan Abu Bakar ini membuat hati Miqdad tenang. Lalu Umar bin Khattab yang berbicara. Nah, setelah itu tampillah Miqdad. "Ya Rasulullah, teruslah laksanakan apa yang diperintahkan Allah dan kami akan bersama Anda. Demi Allah, kami tidak akan berkata seperti yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Musa. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah, sedang kami akan duduk menunggu di sini." Itu kata Bani Israel, ya. "Tetapi kami akan mengatakan kepada Anda, ya Rasulullah, pergilah Anda bersama Tuhan Anda dan berperanglah, sementara kami ikut berjuang di samping Anda." Jadi berbeda sekali antara orang Bani Israel di zaman Nabi Musa dengan orang Muslim pada masa Rasulullah. Mereka itu, kalau Bani Israel, mereka tidak mau berperang, silahkan berperanglah sana. Nah, kalau orang Islam tidak, ya. "Demi yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, seandainya Anda membawa kami melalui lautan lumpur, kami akan berjuang bersama Anda dengan tabah hingga mencapai tujuan." Ya, jadi mereka itu tidak takut mau lautan lumpur, lautan apa, mereka akan terus bersama
Iya, dan kami akan bertempur di sebelah kanan dan di sebelah kiri Anda, di bagian depan dan di bagian belakang Anda sampai Allah memberikan Anda kemenangan. Jadi memang totalitas betul ya. Penuh semangat betul Mikdad ini menyampaikannya. Kata-kata itu mengalir seperti anak panah yang lepas dari busurnya dan wajah Rasulullah berseri. Sementara Rasulullah mengucapkan doa yang baik untuk Mikdad. Serta dari kata-kata yang tegas tadi mengalirlah semangat kepahlawanan dari orang-orang yang beriman. Bahkan dengan kekuatan dan ketegasannya itu ya, dia menjadi contoh dan perjuangan yang baik. Sa'ad bin Mu'az, pemimpin kaum Ansor, berdiri bangkit setelah mendengarkan ucapan Mikdad. Wahai Rasulullah, sungguh kami telah beriman kepada Anda dan membenarkan Anda. Dan kami saksikan bahwa apa yang Anda bawa itu adalah benar. Serta untuk itu kami telah ikatkan janji dan padukan kesediaan kami. Jadi dengan keimanan itu mereka sudah berjanji, orang-orang Islam itu sudah berjanji. Jadi kalau ada peperangan pasti mereka akan ikut dan memperjuangkannya ya. Maka majulah wahai Rasulullah, laksanakan apa yang Anda kehendaki dan kami akan selalu bersama Anda. Tuh lihat kan? Dan demi yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, sekiranya Anda membawa kami menerjuni dan mengarungi lautan ini, maka akan kami terjuni dan arungi. Tidak seorang pun di antara kami yang akan berpaling dan tidak seorang pun yang akan mundur untuk menghadapi musuh. Sungguh kami akan tabah dalam peperangan, teguh dalam menghadapi musuh, dan moga-moga Allah akan memperlihatkan kepada Anda perbuatan kami yang berkenan di hati Anda. Nah, kerahkanlah kami dengan berkat dari Allah. Maka hati Rasulullah pun gembira lalu bersabda, Siru wa absiru, berangkatlah dan besarkanlah hati kalian. Nah, disuruhnya lah berangkat ke medan perang. Dan kedua pasukan pun berhadapan. Anggota pasukan Islam yang berkuda ketika itu jumlahnya tidak lebih dari 3 orang. Jadi yang berkuda pada perang Badar itu cuma 3 orang, yaitu Mikdad bin Amr, Marsad bin Abi Marsad, dan Zubair bin Awam. Sementara yang lain adalah pengendara unta dan pejalan kaki. Jadi yang berkuda cuma 3. Ucapan Mikdad tadi ya, itu menunjukkan bahwa dia itu memang seorang yang pemikirannya mantap ya, dan dia mempunyai sifat kepahlawanan yang Masya Allah baik sekali ya. Itulah sifat Mikdad ya. Dia seorang pemikir, ahli pikir dan filosof. Apa yang dikatakannya bukan hanya terkesan saja, tetapi di dalam kata-katanya ada prinsip hidup. Suatu hari Mikdad diangkat oleh Rasulullah sebagai amir di suatu daerah. Tak kala ia kembali dari tugasnya, Nabi bertanya, "Bagaimanakah pendapatmu menjadi amir?" Maka dengan penuh kejujuran Mikdad menjawab, "Anda telah menjadikan aku menganggap diriku di atas semua manusia, sedang mereka semua di bawahku." Nah ini Mikdad nggak mau kayak gitu. "Demi yang telah mengutus Anda membawa kebenaran, semenjak saat ini saya tidak berkeinginan lagi menjadi pemimpin untuk orang-orang selamanya." Jadi nggak mau lagi dia nggak mau orang-orang itu merasa di bawah dia ya, dan dia tidak mau dirinya itu dianggap sebagai orang yang hebat ya, dan yang lain itu menghormati dia. Dia tidak mau seperti itu, hingga dia berkeinginan
tidak akan menjadi pemimpin lagi untuk selama-lamanya.